Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dengan topik Aku Haus. Sudah yang ke-13 ya, sudah banyak. Sudah hampir selesai. Tema hari ini, Yesus minta penderitaan. Nanti akan bahas beberapa nomor dari diary-nya Suster Faustina, di mana memang dengan jelas Yesus berkata kepada Suster Faustina justru dia meminta penderitaan-penderitaan. Kalau mau dilihat di nomor 1612. Di sana Yesus katakan, "Aku membutuhkan penderitaan-penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa." Kita lihat refleksi ke diri kita masing-masing ya. Dalam hidup kita, nggak ada yang nggak pernah mengalami penderitaan. Setiap dari kita ada yang pernah mengalami penderitaan, ada yang sedang menderita, tapi juga ada kemungkinan akan menderita. Itulah suatu kehidupan fakta hidup di dunia ini. Dunia yang fana, kita masih harus berjuang, kita hidup dalam peziarahan. Dan di satu pihak, Yesus minta kepada Suster Faustina, "Aku membutuhkan penderitaan-penderitaanmu untuk selamatkan jiwa-jiwa." Nah, kalau kita menderita, bukan semata-mata Tuhan nggak sayang, nggak lindungi. Tapi melalui kata-kata ini memang Tuhan bisa memakai kita juga untuk mengalami sesuatu penderitaan. Tapi mari penderitaan itu kita persembahkan pada Tuhan untuk menjadi silih, untuk juga berperan dalam karya keselamatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Contoh yang sederhana. Ada pastor, bukan pastor malah ya, uskup. Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar cerita ini. Uskup menampung seorang keluaran dari penjara karena dia di penjara karena dia suka mencuri. Tapi Bapak Uskup menampung dia karena si narapidana ini walaupun sudah bebas dia tidak punya tempat tinggal. Dia tinggallah di keuskupan. Malamnya ternyata dia mencuri barang-barang uskup. Keesokan paginya dia lari dengan barang-barang yang ada di keuskupan, tapi bagusnya ketangkep sama polisi. Polisi periksa, ketangkap, dan kelihatan itu barang-barang dari keuskupan, maka dibawalah si ex narapidana ini ketemu sama Bapak Uskup. Apa yang terjadi? Bapak Uskup dalam tanda kutip menderita karena dia kehilangan barang-barang dia. Tapi reaksi dari Bapak Uskup justru melalui penderitaan ini dia selamatkan jiwa si narapidana tersebut. Dengan cara dia bilang sama polisi, si ex narapidana ini bukan mencuri barang saya. Saya memang memberikan barang itu kepadanya. Bahkan ada satu lagi barang yang mau saya beri tapi kamu udah keburu pergi. Itu yang dikatakan kepada si ex narapidana. Karena Bapak Uskup tidak menuduh dia mencuri, maka ya urusannya selesai. Polisi juga selesai urusannya. Tapi yang menjadi tanda tanya besar dari si ex narapidana ini adalah, kok saya jelas mencuri, tapi saya nggak diadili, saya nggak dihukum, saya nggak dihakimi, nggak dituduh. Tapi malahan uskup ini justru memberikan belas kasihnya. Tidak menuduh dia, bahkan berbuat yang sebaliknya. Melalui peristiwa itu, si ex narapidana ini malah menjadi sadar akan kesalahan dia dan dia minta ampun, dia bertobat bukan karena dipaksa untuk bertobat, tapi dia punya kesadaran untuk bertobat dan malah dia hiduplah melayani Bapak Uskup sampai tua. Kalau mau cerita lagi yang lebih konkret, contoh ya, ada suami istri. Suaminya melakukan kesalahan, perselingkuhan, dia pergi sama perempuan lain. Si istri merasa marah, merasa kecewa, dia menderita. Dia malu sama tetangganya karena suaminya pergi sama orang lain dengan anggapan mungkin istrinya lebih jelek, istrinya lebih tua, istrinya nggak cantik. Banyak perasaan negatif yang dia
tanggung. Dilihat sama tetangganya, dianggapnya dia nggak bisa melayani suami, sehingga suaminya pergi sama perempuan lain. Pokoknya tuduhan-tuduhan negatif. Dan itulah penderitaan yang dia tanggung. Malu sama tetangga. Nah, ini dia tanggung, penderitaan ini dia tanggung. Yesus bilang, engkau menderita untuk menyelamatkan jiwa. Suatu saat, suaminya sakit. Nggak ada yang urus, termasuk si perempuan itu juga nggak urus. Akhirnya si istri ini tergerak oleh belas kasih. Sehingga dia bilang, udah kamu balik lagi aja ke rumah. Kamu tinggal di rumah, nanti ada suster yang mengurus kamu, keperluan kamu dari pagi, siang, sore. Pokoknya kamu hidup terjamin di rumah. Akhirnya si suami baliklah dengan keadaan setengah lumpuh karena dia kena stroke, dengan segala sakit penyakit. Memang istrinya tidak melayani dia langsung, tapi dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari si suami tersebut. Sampai akhirnya suaminya sadar bahwa dia bersalah, bahwa sebetulnya dia menyakiti hati istrinya, dia minta maaf, dia minta ampun, dan dia bertobat, dia menyesal. Nah, melalui peristiwa ini kita juga bisa tahu, melalui penderitaan si istri, dengan tidak membalas, tapi justru memberikan belas kasih Tuhan, memberikan kerahiman, memberikan pengampunan, si suami menjadi sadar. Disinilah yang disebut membutuhkan penderitaan-penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dengan sikap istrinya yang seperti itu, si suami bertobat dan jiwanya diselamatkan. Dengan sikap Bapak Uskup, si ex narapidana ini juga jiwanya diselamatkan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Dan Suster Faustina juga menulis ya tentang penghiburan dari penderitaan. Jadi kalau tadi di 1612 Yesus minta penderitaan untuk selamatkan jiwa-jiwa, di sini saya juga mau kasih beberapa contoh di mana Suster Faustina juga menulis bahwa melalui penderitaan ada penghiburan. Kita lihat ya di 1635. Yesus memerintahkan kepadaku untuk menulis semua ini, guna memberikan penghiburan kepada jiwa-jiwa lain yang akan mengalami penderitaan-penderitaan yang sama. Yesus minta supaya Faustina menulis. Karena justru melalui hal yang dialami itu akan memberikan penghiburan kepada jiwa-jiwa lain. Dikatakan, kasihku tidak akan memperdayakan seorang pun. Itu ada di nomor 29. Jadi memang buat Bapak Ibu ketahui bahwa sering sekali ada omongan orang bahwa kamu kan sudah baik, kok kamu hidupnya susah terus? Kamu kok sudah melayani, sudah mengalah, sudah ini, tapi kok kamu hidupnya menderita terus, hidupnya miskin terus? Omongan-omongan itu bisa menyesatkan. Kita sering ya dengar ya. Atau juga bilang, jangan deket-deket orang itu lagi sial, orang itu rugi terus, orang itu gagal terus, nanti kita ke bawah rugi, ke bawah sial. Ada kata-kata seperti itu. Nah, tapi Yesus melalui nomor 1635 bilang kepada Suster Faustina supaya menulis semua itu guna memberikan penghiburan kepada jiwa-jiwa lain yang akan mengalami penderitaan yang sama. Mungkin ada penderitaan-penderitaan yang kita alami sama dengan apa yang Suster Faustina alami. Penghinaan, salah paham, dikerjain, ya banyak hal. Pengalaman-pengalaman itu Yesus minta Suster Faustina tulis supaya menjadikan penghiburan buat kita-kita yang juga mengalami penderitaan yang sama. Dan Yesus katakan dengan jelas di nomor 29, kasihku tidak memperdayakan seorang pun. Jadi kasihnya Tuhan itu murni, sungguh-sungguh. Nah, nomor 2 ya, Suster Faustina menginginkan dan merindukan penderitaan. Jadi tadi nomor 1 bicara tentang penghiburan melalui penderitaan. Yang nomor 2, Suster Faustina justru menginginkan penderitaan tersebut,
menginginkan dan merindukan persembahan. Bapak Ibu bisa lihat di 1663. Oh Kristus, menderita demi Engkau adalah kesukaan hati dan jiwaku. Kalau Suster Faustina bisa menderita demi Tuhan, itu menjadi kesukaan. Contoh ya, saya juga kan pernah cerita dulu bahwa saya bekerja, saya diminta untuk kasih seminar kerahiman ilahi di NTB, ya di Flores. Saya pergi ke sana, saya sudah melakukan prosedur izin cuti saya, tapi begitu sampai di sana, Direktur HRD bilang, izin cuti nggak disetujui, pulang saat ini juga. Saya nggak mungkin pulang, saya ada di tengah-tengah seminar dengan peserta yang lebih dari 1.000 orang. Mana tanggung jawab saya kalau saya pulang? Dan juga nggak bisa secepat itu pulang, karena kan pesawatnya juga ada jadwalnya, ada jamnya. Jadi saya bilang saya nggak bisa pulang, paling cepat pulang setelah saya selesai seminar. Konsekuensinya, saya bisa diproses, saya bisa di PHK, macam-macam. Ya sudah. Tapi terus saya bilang, kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi, saya juga harus belajar bisa menerima, bisa melepas apa yang sekarang saya pegang. Posisi yang tinggi, gaji yang besar, saya melayani Tuhan, saya memberikan seminar, dan resikonya kehilangan pekerjaan. Dengan segala macam konspirasi ya dari orang-orang di kantor sana. Jadi, ya itu, sudah. Resiko terjelek, saya akan diberhentikan. Dan betul, pada waktu saya pulang, mulailah diproses. Ibu Esther sudah masuk umur pensiun, padahal waktu itu belum. Bahkan sekarang pun menurut saya belum merasa sudah tua, walaupun sudah 65 ya. Nah itulah pemikiran-pemikiran manusia yang beda. Tapi justru melalui proses ini dengan sudah ikut devosi kerahiman ilahi, lebih berserah, lebih ya udah kalau memang ini izin Tuhan, ya sudah saya terima. Karena kalau Tuhan nggak izinkan, nggak bakal terjadi. Walaupun banyak orang yang berusaha menyingkirkan saya. Tapi kalau melalui peristiwa ini saya harus berhenti, harus ada PHK dini dan lain-lain, saya belajar terima. Seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina, menderita demi Engkau adalah kesukaan hati dan jiwaku. Bukan hanya di PHK. Selama proses PHK tersebut kan tetap masih harus kerja 1 bulan, 2 bulan ya. Karyawan saya, bukan karyawan langsung lah ya, bawahan, berbisik-bisik, nggak tahu malu ya Ibu Esther, masih aja kerja terus katanya gitu. Padahal perusahaan udah nggak mau dia. Itu omongan kan masuk ke kuping. Tapi karena saya nggak merasa bersalah apa-apa, saya juga nggak merugikan perusahaan, saya ambil hak cuti saya. Tapi kalau diproses seperti itu ya sudah, belajar menerima. Lanjut ya. Perpanjanglah penderitaan-penderitaanku sampai tidak terbatas, sehingga aku dapat menunjukkan bukti kasihku kepadamu. Suster Faustina justru minta, perpanjanglah penderitaan-penderitaan, supaya justru melalui penderitaan aku dapat menunjukkan bukti cintaku padamu. Bukti cintanya Suster Faustina pada Tuhan. Semua yang ditimpakan oleh tanganmu kepadaku akan ku terima. Jadi enggak dipilih-pilih. Tuhan yang ini saya nggak mau, Tuhan yang ini saya mau. Enggak. Apapun yang terjadi, seizin Tuhan, akan ku terima. Cintamu ya Yesus sudah cukup bagiku. Jadi melalui segala macam penderitaan, begitu pula yang mungkin kita alami, yang menjadi satu pegangan, yang menjadi satu patokan dari Suster Faustina adalah, saya tahu Tuhan cinta saya. Dan cintanya Yesus padaku sudah cukup. Jadi dia nggak terlalu peduli lagi dengan penderitaan yang harus dia alami, karena dia punya satu pegangan. Cinta Yesus padaku, itu sudah cukup. Begitu pula kita harus bisa punya iman seperti itu. Jangan terjebak di masalah-masalah, tapi yang harus kita pegang adalah saya punya Tuhan, Tuhan mengasihi saya, Tuhan menjaga saya, Tuhan beserta saya, itu sudah cukup.
Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sementara dan duniawi. Aku akan memuliakan engkau dalam kesendirian dan kegelapan. Pada waktu dia sendiri, pada waktu dia dalam kegelapan, dia nggak berkeluh kesah. Tapi dia tetap memuliakan Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Dalam kesusahan dan ketakutan, pada saat dia mengalami susah, pada saat dia mengalami takut, dia pun terus memuliakan Tuhan. Dan dalam penderitaan dan kepahitan, dalam rintihan roh dan kepedihan hati. Jadi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina di sini dinyatakan ya. Dalam kesendirian, dalam kegelapan, dalam kesusahan, dalam ketakutan, dalam penderitaan, dalam kepahitan, dalam rintihan roh, dan juga termasuk dalam kepedihan hati, itu semua dia terima, dia alami, tapi justru melalui hal-hal tersebut dia terus memuliakan Tuhan. Dalam segala hal, semoga engkau tetap dipuji. Jadi melalui segala macam peristiwa, Yesus selalu dipuji, dimuliakan oleh Suster Faustina. Nah, balik refleksi ke diri kita masing-masing. Jangan mengeluh di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran. Contoh ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Informasi tentang mereka yang positif, tentang mereka yang meninggal itu kayaknya lingkarannya makin lama makin dekat, mendekati kita semua. Dan ada satu percakapan ya dengan saudara-saudara saya. Dia tanya, takut nggak dengan menghadapi keadaan seperti ini? Kita sebagai orang beriman, Tuhan kan bilang, ketakutan itu nggak nambah sehasta pun umurmu. Jadi serahkan pada Tuhan, berserah pada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita tahu Tuhan lindungi kita semua. Itu aja yang menjadi pikiran. Jangan ditakut-takuti oleh info-info yang makin lama seolah-olah makin dekat, makin mengerikan. Pernah ya ada teman saya cerita sama saya bahwa saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya merasa ketakutan, stres, depresi, sampai suaminya mencari seorang psikolog buat dia. Ya, begitu menakutkan atau begitu mencekam. Maka sebelum kita masuk ke dalam kondisi itu, maka kita bersyukurlah senantiasa. Syukuri semuanya. Bangun tidur, syukur masih sehat. Bangun tidur, syukur masih sehat. Ke dapur nggak ada apa, bersyukur masih ada beras walaupun udah nggak ada lauk pauk. Syukuri semuanya. Dengan bersyukur kita menjadi bahagia, menjadi sukacita. Sama ada satu sharing seorang Romo ya, dia sudah pernah kena COVID. Dia bilang, pikiran stres, khawatir, takut, itu semua justru membuat imunnya turun. Contoh konkretnya, dia dites yang kedua ya, sudah ada di rumah sakit, dites yang kedua. Nah, sambil menunggu hasil tes, padahal dia sudah sehat, menunggu hasil tes di tensinya tinggi, 160 ya, 160, 100 atau berapa, pokoknya tinggi. Tapi begitu hasil tesnya keluar dan disebut negatif, dites lagi tensinya cuma 120/80. Di situ membuktikan bahwa pikiran kita mempengaruhi seluruh kesehatan kita. Maka kembali lagi, sebagai orang beriman kita berpikir positif aja. Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Tapi kitanya pun harus melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Bukan berarti Tuhan lindungi terus kita langgar prokes ya. Bukan seperti itu. Jadi kita lakukan bagian kita, tapi selanjutnya serahkan semuanya pada Tuhan. Dalam segala hal, Suster Faustina katakan, semoga engkau tetap dipuji. Yang ketiga, Suster Faustina menderita bersama Yesus. Di satu pihak, Yesus minta Suster Faustina menderita, dan hari ini yang ketiga, Suster Faustina menderita bersama Yesus. Kita bisa lihat di 1032. Dalam Misa Kudus,
Aku melihat Tuhan Yesus dipaku pada salib di tengah siksaan-siksaan yang keji. Suatu rintihan lembut keluar dari hatinya. Tak lama kemudian ia berkata, "Aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku, putriku, selamatkanlah jiwa-jiwa. Padukanlah penderitaan-penderitaanmu dengan sengsaraku, dan persembahkanlah semua itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa." Ini sudah pernah kita baca, kita bahas ya di sesi yang sebelumnya. Tapi hari ini saya mau menekankan bahwa Suster Faustina mau menderita bersama-sama dengan Yesus melalui cerita Yesus yang disiksa di atas salib. Tapi memang Yesus minta, tolonglah aku untuk selamatkan jiwa-jiwa. Dan kalau penderitaan kita enggak kuat menanggungnya, padukanlah, satukanlah dengan penderitaanku, kata Yesus, dengan sengsaraku, dan itu persembahkan kepada Bapa. Jadi untuk kita semua yang menderita, jangan berjuang sendirian. Pasti gak bakal mampu. Pasti akan jatuh di tengah jalan. Tapi hari ini Yesus katakan, padukanlah dengan sengsaraku di atas salib. Dan persembahkan semua penderitaan itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa. Yang keempat, Suster Faustina menderita stigmata ya. Kita juga sering sekali mendengar cerita tentang penderitaannya Suster Faustina mengalami stigmata rohani. Itu bisa dilihat di 705. Aku menderita rasa sakit yang nyeri pada tangan, kaki, dan lambung. Tempat-tempat tubuh Yesus ditusuk. Jadi yang dialami oleh Suster Faustina penderitaan rohani itu adalah di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Bapak Ibu juga pernah dengar cerita saya ya tentang Teresa Neumann dari orang Jerman yang juga setiap hari Jumat dia mengalami penderitaan tapi nyata, fisik. Ya, dari tangan, dari kakinya, dari lambungnya, dari kepalanya keluar darah. Aku mengalami rasa sakit ini, khususnya ketika aku berjumpa dengan jiwa yang tidak berada dalam keadaan rahmat. Kalau kita bertemu dengan banyak orang, dengan beberapa orang, kita nggak tahu ini ada dalam keadaan rahmat atau ada dalam keadaan berdosa. Tapi di sini Suster Faustina katakan, dia mengalami penderitaan itu kalau ketemu dengan jiwa yang tidak dalam keadaan rahmat. Artinya yang sedang berdosa. Kemudian aku berdoa khusyuk supaya kerahiman Allah merangkul jiwa itu. Jadi ada tanda yang dialami oleh Suster Faustina, tapi justru melalui tanda itu dia berdoa secara khusyuk untuk jiwa itu supaya jiwa itu dirangkul oleh kerahiman Tuhan. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin nggak punya kepekaan seperti itu. Tapi mari kita pakai waktu kita selalu berdoa untuk orang-orang yang butuh doa. Yang kita kenal, yang kita nggak kenal. Mari kita terus berdoa. Kelima, Suster Faustina sangat menderita. Itu kita bisa lihat ya nanti di 1558. Aku menjalani sepanjang malam bersama Yesus di Getsemani. Nah, bacaan-bacaan ini sebetulnya bisa menjadi juga permenungan kita pada waktu jam kerahiman. Ada ya seorang teman bertanya untuk merenungkan jam kerahiman, dan memang saya memberi beberapa nomor yang berkaitan dengan penderitaan Yesus. Aku menjalani sepanjang malam bersama Yesus di Getsemani. Dari dadaku melesat satu rintihan yang terus-menerus. Suatu sakratul maut yang alami. Akan jauh lebih ringan
Sebab sesudah berada dalam sakratul maut, orang itu akan mati. Kalau orang mengalami sakratul maut, dia mengalami penderitaan yang begitu mengerikan, tapi dia akan mati. Nah, sedangkan Suster Faustina mengalami sakratul maut yang lebih mengerikan daripada orang yang terus meninggal. Karena ternyata sakratul maut itu tidak akhir daripada hidupnya, tapi dia tetap hidup. Jadi dia terus mengalami sakratul maut tersebut. Sedangkan di sini dikatakan orang berada dalam sakratul maut, tapi dia nggak mati. Itu yang kalau saya bayangkan dengan contoh melahirkan ya. Kalau saya waktu melahirkan, anak-anak saya rasa sakit ada. Tapi otak saya bilang bahwa nggak apa-apa, sakit ini sementara. Nah, nanti setelah bayinya lahir pasti sakitnya hilang. Dan memang ternyata seperti itu ya. Nah, sedangkan Suster Faustina merasakan rasa sakit di sakratul maut, tapi nggak ada akhirnya karena dia belum saatnya mati. Oh Yesus, aku tidak pernah membayangkan penderitaan seperti ini dapat terjadi. Itu ada di 1558. Jadi penderitaan yang begitu membuat dia sangat menderita, mengerikan, tapi nggak berakhir. Lanjut ya. Kita lihat lagi di nomor 46. Aku sering merasakan sengsara Tuhan Yesus dalam tubuhku. Ini yang stigmata lagi ya. Meskipun hal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan aku bersuka cita karenanya, sebab Yesus menghendaki demikian. Tetapi ini hanya berlangsung dalam waktu singkat. Penderitaan-penderitaan ini mengobarkan jiwaku dengan cinta akan Allah dan akan jiwa-jiwa yang kekal. Saya mau cerita juga, dulu pernah pergi tur ke Cina waktu itu. Hari pertama tur masih di pesawat, saya mengalami sakit yang sangat nggak ketahan karena saya merasa saluran kemih saya nyeri, sakit. Saya nggak bisa tahan, pesawat sudah mau mendarat, saya harus ke toilet tapi nggak boleh ditahan, begitu sakit sampai keluar keringat dingin. Akhirnya dengan dipaksa saya tetap ke toilet. Saya pikir, aduh Tuhan, ini baru mulai mau jalan-jalan, tapi sudah mengalami sakit seperti itu. Padahal kalau saya review, saya nggak melakukan hal apa-apa yang menyebabkan saya sakit. Tapi di situ saya bilang sama teman sebelah ya, aduh saya nggak sakit ini. Tanpa saya sadari dia ternyata bawa obat. Dia bilang ini ada beberapa obat, sebelum saya pergi saya ke dokter bawa obat. Obat flu, obat batuk, obat nyeri, obat segala macam. Kasih ke saya, syukur, puji Tuhan. Tapi masih sakit, nggak ketahan. Akhirnya sampai ke hotel, suami saya juga ngomel, kok saya nggak bawa obat ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa sakit seperti ini. Tapi di dalam doa itu saya doa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, maka kuatkan saya Tuhan untuk menanggung sakit ini. Udah, saya tidur. Besok paginya waktu saya bangun sehat tanpa keluhan apapun. Dan di situ saya merasa bahwa sakit ini yang Tuhan mau adalah saya menerima. Bukan komplain, Tuhan kenapa saya sakit? Pas mau jalan-jalan lagi Tuhan. Belum jalan-jalan lagi, ini baru mau mulai. Bagaimana saya menghadapi besok. Bukan itu ya, tapi ada satu dorongan, saya juga nggak tahu saya bisa berdoa seperti itu. Kalau Engkau kehendaki, mampukan saya menanggungnya Tuhan, supaya saya kuat menanggungnya. Karena dengan saya mengalami hal tersebut, pasti mengganggu seluruh kenyamanan dari rombongan yang pergi jalan-jalan tersebut. Itu sedikit cerita ya. Jadi memang kalau kita alami sesuatu, belajar menerima. Karena mungkin melalui peristiwa itu, Tuhan ingin kita menderita untuk menyelamatkan jiwa seseorang, jiwa-jiwa tertentu. Cinta
menanggung segala sesuatu. Cinta lebih kuat dari maut, dan cinta tidak takut akan sesuatu pun. Mari Bapak Ibu, bukannya berharap untuk menderita, tapi kalau penderitaan itu datang, persembahkan pada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, aku menghendaki penderitaan-penderitaan yang kau alami untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Salam kerahiman.